Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai pada bagian akhir dari surah Al-Qasas. Nah, maka bisa dilihat pada halaman 394. Ini adalah surat Al-Qasas ayat 71 sampai 77 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dua bacaan. Yang pertama pada ayat 71 ara'aitum, ini hamzahnya bisa dihilangkan satu menjadi araitum, dan ini terulang pada ayat 72 araitum. Kemudian dia pada ayat 71 ini yaknya boleh diganti hamzah menjadi dia, seperti ria menjadi ria. Ayat 73 ja'ala lakum, lam ketemu lam boleh idgham, ja'al lakum. Demikian juga wan nahal litaskunu, ra ketemu lam boleh idgham. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir ringkasnya, Allah katakan pada surat Qasas ayat 71, Qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araitum, apa pendapat kalian, in jika ja'alallah, Allah jadikan, alaikum bagi kalian, al-laila malam ini, sarmadan abadi, ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat, man siapakah, ilahun sesembahan, ghairullah selain Allah, ya'tikum yang bisa mendatangkan kepada kalian, bidiyain sinar, afala tasma'un, tidakkah kalian mendengar, yaitu mendengar ayat ini yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini maksudnya adalah menegur orang-orang kafir kenapa menyembah selain Allah, padahal yang maha kuasa hanya Allah.
Contoh maha kuasanya Allah bisa mengganti-ganti siang malam bergantian. Andaikan Allah menghendaki malam terus tidak ada sinar, kira-kira mana Tuhan yang bisa mendatangkan sinar selain Allah? Orang-orang Majusi mengatakan Tuhan ada dua, Tuhan kegelapan dan Tuhan sinar. Tanpa dasar ngomong seperti ini. Justru sinar dan gelap itu Allah yang menciptakan. Ini dalilnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siang dan malam, dan siang malam bergantian seperti ini selain menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena itu pada ayat-ayat berikutnya nanti Allah akan sebutkan wa mir rahmatihi, termasuk rahmat Allah, wa mir rahmatihi, termasuk rahmat Allah, ya. Karena ini siang malam ini merupakan rahmat bagi kita, Pak. Andaikan tidak ada siang, mau kerja gimana? Susah, gelap gulita. Apalagi para penjahit itu, gimana masukkan benang ke dalam jarum kalau malam terus, nggak ada siang, susah. Kemudian kalau dibalik siang terus tidak ada malam, bagaimana kita bisa istirahat? Kepanasan terus. Maka Allah katakan pada ayat 72, qul, katakanlah, araitum, apa pendapat kalian, in ja'alallah, jika Allah jadikan alaikum, bagi kalian, an-nahara, siang itu, sarmadan, abadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Man, siapakah ilahun, sesembahan, ghairullah, selain Allah, ya'tikum, yang bisa mendatangkan kepada kalian, bilailin, malam hari, taskununa fih, yang kalian tinggal atau kalian tenang pada malam hari tadi. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat tanda kekuasaan Allah? Siang malam berganti-ganti, ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa malam itu diciptakan oleh Allah untuk taskun, untuk tenang, untuk tidur. Maka tidak boleh seorang muslim ibadahnya terlalu sungguh-sungguh pada isya sampai subuh tidak tidur untuk tahajud. Ini enggak sesuai dengan kehendak Allah. Allah kehendak supaya malam itu adalah taskunun, untuk kalian tenang, tidur, istirahat. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan tidur kalian itu sebagai berhenti dari aktivitas. Kalau kita tidak berhenti dari aktivitas, dolim sama tubuh kita, Pak. Siang hari sudah kerja, cari nafkah, malam hari tidak tidur, tahajud dari isya sampai subuh, dolim sama mata, dolim sama badan. Padahal mata ini bukan milik kita, titipan dari Allah. Badan ini bukan milik kita, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang malam hari manusia tidur, itu ternyata disebutkan juga oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, aqillul khuruj, sedikitlah keluar dari rumah, ba'da had'atir rijl, setelah kaki-kaki manusia menjadi tenang. Maksudnya apa? Tengah malam. Tengah malam itu kaki manusia semuanya tenang, Pak. Diam di atas tempat tidur. Ini sudah sunnatullah seperti ini. Mau muslim, mau kafir, semuanya seperti itu. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala supaya manusia bisa hidup dengan nyaman. Nah, adapun hadis ini mengatakan kalau sudah gelap gulita, kaki-kaki sudah pada tenang, sudah pada tidur, jangan banyak keluar rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki binatang-binatang yang disebarkan pada bumi pada jam tersebut. Ular keluar, singa keluar, kalajengking keluar, dan sebagainya. Bisa kita mendapatkan bahaya dari hewan-hewan tersebut. Maling juga keluarnya pada malam hari gelap gulita seperti itu. 73. Wa min rahmatihi, dan termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ja'ala lakum, Allah jadikan untuk kalian al-laila, malam, wan nahara, dan siang. Ini rahmat Allah, Pak, yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Dan para ulama mengatakan rahmat Allah di sini maksudnya rahmat untuk semua hambanya, tidak peduli kafir ataupun muslim. Jazakallahu khairan. Maka Allah itu punya dua nama, yang satu Rahman, yang satu Rahim. Kalau Rahman itu merahmati semua makhluknya, kafir muslim semua kena rahmat Allah. Buktinya siang malam ini Allah tidak bedakan, mau kafir mau muslim tetap dapat siang, dapat malam.
Mau kafir mau muslim tetap dikasih ngantuk pada malam hari supaya nanti pagi harinya bisa fresh, bisa kerja lagi. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, disebut Rahman. Tapi Rahim, ini rahmat khusus untuk orang-orang beriman, sehingga orang-orang beriman dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, untuk salat, untuk ngaji, kemudian mendapatkan rahmat besok di akhirat kelak. Allah mengatakan litaskunu, supaya kalian tenang, fihi, padanya. Padanya kembali kemana ini? Kembali ke malam hari, pada malam hari. Biasanya domir atau kata ganti gini, hi, dia, ini biasanya kembalinya ke paling dekat, Pak. Di sini paling dekat an-nahar, siang. Tapi para ulama tafsir mengatakan litaskunu, supaya kalian tenang, fihi, padanya, bukan pada siang hari tapi pada malam hari. Kenapa diartikan seperti itu? Kenapa kok tidak dikembalikan seperti biasanya saja ke paling dekat, yaitu siang? Karena kalau kita kembalikan ke paling dekat yaitu siang, tidak sesuai dengan ayat sebelumnya tadi. Ayat sebelumnya kan bilailin taskununa fi, malam hari kalian tenang padanya, kalian tidur padanya. Nah, maka tidak mungkin dua ayat Quran bertentangan, nggak mungkin, sehingga harus ditafsiri seperti itu. Demikian juga pada ayat yang lain Allah sebutkan secara tegas bahwasanya malam hari itulah tempatnya atau waktunya untuk tenang. Surat Al-An'am ayat 96, wa ja'alal laila sakana, Allah menjadikan malam itu sebagai ketenangan, maka semua orang tidur pada malam hari. Kemudian Allah katakan walitabtaghu, dan supaya kalian mencari min fadlihi, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya siang harinya. Siang harinya kita bekerja mencari nafkah. Itu yang dimaksud min fadlih, karunia Allah. Karunia Allah maksudnya apa? Ma'isyah. Dari mana taunya? Dari ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan siang itu sebagai waktu mencari mata pencaharian. Dan semua orang rata-ratanya begitu, Pak. Ya ada orang yang kerjanya malam hari, warung itu ada. Tapi rata-rata manusia adalah kerjanya siang hari. Para tukang ya siang hari kerjanya. Kemudian di pabrik juga siang hari kerjanya. Ya memang karena lebih bagus atau lebih nyaman kerja di siang hari. Allah katakan wala'allakum, dan supaya kalian itu tashkurun, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ada 3. Yang pertama syukrun bil janan, syukur dengan hati, yaitu hati kita mengakui nikmat ini semua datang dari Allah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam wirid pagi dan sore yang disebut Sayyidul Istighfar, pentolannya istighfar. Di dalam wirid ini ada kata-kata abu'u laka bi ni'matika alayya, saya mengakui terhadap engkau semua nikmatmu kepada saya, bahwa nikmatmu itu semata-mata, bahwa nikmat yang saya dapatkan semata-mata dari engkau ya Allah. Nah, ini syukur dengan hati. Yang kedua syukrun bil lisan, syukur dengan lidah kita, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling banyak, paling sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, nanti di akhirat paling tinggi derajatnya, afdal, paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga syukrul arkan, syukur dengan anggota tubuh, yaitu anggota tubuh kita digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang baik, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ini semuanya 3 macam ini syukur, ya. Syukrun bil janan, bil lisan, bil arkan. Kemudian Allah katakan wa yauma, dan ingatlah hari yunadihim, Allah akan memanggil mereka, yaitu para hamba-hamba Allah. Fayaqulu, lalu Allah mengatakan aina syurakai, di mana sekutu-sekutu saya, maksudnya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Alladzina, yaitu orang-orang yang atau Tuhan-Tuhan yang kuntum adalah kalian di dunia, tazumun, kalian menyangka, yaitu menyangka sebagai Tuhan selain saya. Ini Allah bertanya bukan ingin tahu, Pak, karena Allah sudah maha tahu. Allah bertanya ini untuk meledek orang-orang kafir, atau untuk memburukkan, menampakkan keburukan orang-orang kafir. Mereka dulu di dunia mengatakan Tuhan tidak hanya satu, Tuhan ada banyak, kami menyembah banyak Tuhan ini supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Nah, Allah kemudian di akhirat panggil mereka. Maka yang dipanggil ini adalah makhluk-makhluk Allah yang kafir, orang-orang kafir, ya.
Allah tanya, di mana itu sekutu-sekutu saya yang kalian dulu mengira bahwa dia sebagai sekutu saya? Ini pertanyaan bukan untuk cari tahu, tapi untuk mengejek dan menampakkan keburukan mereka. Sebaliknya di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala menanyakan aina, di mana, untuk menampilkan kebaikan atau kemuliaan orang-orang tertentu. Misalnya dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bertanya, aina shaimun, di mana ahli puasa? Ahli puasa itu yang puasa sunnah, Pak. Kalau puasa Ramadan semua kita puasa Ramadan, maka yang dimaksud ini ahli puasa yang puasa sunnah. Mudah-mudahan yang puasa 3 hari ayyamul bid sudah termasuk as-shaimun. Senin Kemis lebih termasuk karena lebih banyak yang dia lakukan. Adapun kalau hanya puasa hari-hari fadilah, ya, hari Arafah, hari Asyura, ya mudah-mudahan lah, termasuk juga, tapi tampaknya tidak bisa dikatakan sebagai ahli puasa orang seperti itu. Aina shaimun, di mana ahli puasa? Ini Allah tanya bukan untuk cari tahu, karena Allah sudah maha tahu, tapi untuk menampilkan kemuliaan mereka supaya orang-orang tahu ini orang-orang ahli puasa di dunia. Fayakumun, maka ahli puasa pada berdiri, lalu mereka masuk dari pintu Rayyan, pintu khusus untuk orang-orang puasa. Kalau sudah masuk lalu dikancing sehingga tidak ada seorang pun dari manusia yang masuk dari pintu tadi kecuali yang ahli puasa. Ini hadis muttafaqun alaih. Demikian juga dalam hadis yang lain Allah bertanya, aina jirani, di mana tetangga saya? Di mana tetangga saya? Maka para malaikat heran, ya Allah, siapa yang berhak jadi tetangga Anda itu siapa? Maka Allah bertanya, aina umarul masajid, di mana orang-orang yang suka memakmurkan masjid? Datang ke masjid untuk salat jamaah 5 waktu, ini termasuk memakmurkan masjid. Datang ke masjid untuk tadarusan, ini memakmurkan masjid. Datang ke masjid untuk membersihkan masjid, memakmurkan masjid. Datang ke masjid untuk pengajian, memakmurkan masjid. Nanti akan dimuliakan oleh Allah, dijadikan sebagai tetangga-tetangganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat 75. Wa naza'na, dan kami cabut. Maksudnya kami cabut, kami hadirkan min kulli ummatin, dari setiap umat, syahidan, seorang saksi. Yang dimaksud saksi adalah nabi. Jadi masing-masing umat nabinya didatangkan untuk menjadi saksi di hadapan Allah bahwa dia sudah menyampaikan dakwah, tapi mereka malah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana tahu bahwasanya syahid saksi ini adalah nabi? Dari ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat An-Nisa ayat 41, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid?" Bagaimana kondisinya nanti, yaitu di akhirat, kalau kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat, waji'na bika, dan kami juga mendatangkan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala haula'i syahida, sebagai saksi atas mereka-mereka yang kafir sama kamu itu. Nah, maka ini dalil bahwasanya yang dimaksud saksi ini adalah para nabi-nabi dari setiap umat disuruh bersaksi di hadapan Allah nanti bahwa dia sudah menyampaikan dakwah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah begitu, maka Allah mengatakan, faqulna, maka kami Allah mengatakan kepada orang-orang yang kafir kepada Nabi tadi, hatu burhanakum, datangkanlah bukti kalian atau hujjah kalian atau dalil kalian. Maksudnya disuruh mendatangkan dalil bahwasanya mereka di dunia disuruh syirik, nabinya saja disuruh menyampaikan tauhid, kok malah kalian melakukan syirik? Mana sekarang dalilnya, mana? Ini Allah minta dalil bukan berarti mereka punya dalil, bukan, tapi untuk memburukkan tadi, Pak, untuk menamakan keburukan mereka, dan mereka tambah menyesal ketika di akhirat kelak disuruh menyampaikan dalil, tidak punya dalil sama sekali, karena yang punya dalil ya adalah para nabi-nabi tadi. Maka akhirnya fa'alimu, maka mereka mengetahui annal haqqa, bahwasanya kebenaran itu lillahi, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wadalla, dan lenyaplah dan pergilah anhum, dari mereka, makanu yaftarun, apapun yang mereka dulu bikin-bikin, yaitu berhala-berhala yang mereka sembah, lenyap semuanya. Mereka butuh pertolongan di akhirat. Mereka menyembah berhala katanya supaya lebih dekat sama Allah, katanya supaya berhala ini memberikan syafaat nanti di akhirat.
tapi ternyata tidak bisa berbuat apa-apa, malah dhalla, malah lenyap, nggak ada, hilang Pak. Nah hilangnya kemana ini? Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu hilangnya kemana? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya. Pada surat Al-Baqarah ayat 24. Fattaqun nar, takutlah kepada neraka, allati waquduha, yang kayu bakarnya itu adalah an-nasu wal hijarah, manusia dan batu-batuan. Nah, batu-batuan ini menurut sebagian ahli tafsir adalah batu-batu berhala-berhala yang dulu mereka sembah. Nah, maka Tuhan mereka hilang. Kenapa? Masuk neraka semuanya. Disuruh mendatangkan bukti. Mana buktinya? Bahwasanya saya menyuruh untuk syirik, menyembah Tuhan-Tuhan itu. Ternyata Tuhannya malah hilang. Nah, kalau dicari dalam neraka. Kalau mau minta tolong kepada Tuhan-Tuhan ini ya silahkan masuk neraka dulu. Nah, maka tidak bisa diberi pertolongan sama sekali oleh arca-arca itu, karena memang arca tidak bisa berbuat apa-apa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita ambil pelajaran bahwasanya untuk ibadah itu perlu kita burhan, perlu kita dalil. Kalau tidak pakai dalil, nanti di akhirat ditanya oleh Allah, hatu burhanakum, gimana jawabnya? Kita melakukan ibadah tanpa dalil, hanya ikut-ikutan saja, taklid, sementara tidak ada dalilnya. Nanti kalau ditanya oleh Allah, hatu burhanakum, gimana jawab? Nah, karena itu para ulama mengatakan, ini kaidah al-aslu fil ibadat at-tauqif. Hukum asal dalam bab ibadah itu adalah tauqif. Tauqif itu berhenti sampai ada dalil. Kalau enggak ada dalil jangan dilakukan. Kalau ada dalil silahkan maju, melanjutkan. Tanpa dalil jangan. Beda dengan muamalat. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal dalam bab muamalah, bukan bab ibadah, itu adalah boleh. Hukum asal jual beli misalnya, boleh. Jadi jual beli pakai COD gimana itu? Nah, hukum asalnya boleh. Jual beli lewat online gimana itu? Hukum asalnya boleh. Kapan tidak boleh? Ketika ada dalil melarang baru tidak boleh. Nah, kalau masalah jual beli, rata-rata larangannya itu salah satu dari 3 sebab. Ketika ada riba maka menjadi haram. Ketika ada spekulasi atau ketidakpastian, ketidakjelasan, maka menjadi haram. Kalau ada kezaliman maka jadi haram. Selama tidak ada 3 ini, maka hukum asal dalam bab jual beli adalah mubah karena dia termasuk bab-bab muamalah. Tapi kalau untuk masalah agama, masalah ibadah, ini hatu burhanakum, datangkan bukti. Ya, dalil mana dalil? Enggak ada dalil, jangan melakukan. Sampai di sini sudah selesai. Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang kafir dan mengingatkan mereka tentang kejadian besok di akhirat yang akan datang. Kemudian Allah bercerita tentang sebagian orang kafir yang sudah lampau di masa lalu, yaitu yang bernama Qarun. Inna, sesungguhnya Qaruna, Pak Qarun, karena adalah dia min qaumi Musa, termasuk dari kaumnya Nabi Musa. Maksudnya apa? Termasuk dari Bani Israel. Karena Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, maka kaumnya Nabi Musa itu Bani Israel. Dan Bani Israel Muslim rata-rata. Nah, sehingga Qarun ini juga awalnya seorang Muslim, tapi kemudian menjadi kafir. Gara-gara apa kafirnya? Nah, mari kita lihat ceritanya Qarun ini. Dia termasuk kaumnya Nabi Musa. Para ulama tafsir mengatakan tidak hanya kaumnya Nabi Musa, bahkan dia adalah sepupunya Nabi Musa. Nabi Musa punya bapak, bapaknya ini punya saudara, saudaranya ini punya anak. Nah, berarti apa? Sepupuan. Nih, sepupunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Muslim, Bani Israel. Tapi kemudian fabagha, lalu dia zalim, melampaui batas, alaihim, kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel. Nah, pertanyaannya kenapa dia melampaui batas? 2 jawaban yang saya dapatkan, Pak. Yang pertama, dia melampaui batas karena dia awalnya miskin kemudian kaya. Dia miskin kemudian minta doa kepada Nabi Musa, wahai Musa tolong doakan supaya saya kaya. Maka didoakan oleh Nabi Musa kaya, tapi ternyata malah sombong sehingga dia menganggap semuanya rendah.
Dia merasa bahwa kekayaannya itu semata-mata karena kecerdasan otak dia, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mensyukuri dengan hatinya. Jawaban yang kedua, dia zalim kepada mereka Bani Israel itu karena dia menjadi amil, pekerja untuk Fir'aun. Maka kalau kita ambil pelajaran dari situ, jangan menjadi pekerja untuk orang-orang jelek, nanti akan ketularan jeleknya. Fir'aun orang kafir. Nah, ini dia kerja pada Fir'aun, jadi pejabatnya atau pegawainya Fir'aun, akhirnya ketularan kafirnya, ketularan sombongnya. Nah, maka hati-hati masuk kepada penguasa-penguasa, karena masuk pada penguasa, kalau mereka rata-rata adalah orang zalim, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, iyyakum wa abwabas sultan, hindarilah pintu-pintu penguasa, jangan masuk ke pintunya penguasa, dekat-dekat penguasa jangan. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya masuk kepada pintu penguasa, qad asbaha sya'ban, itu sekarang sudah menjadi sesuatu yang dahsyat, habutan, yang membuat hina kepada orang yang masuk tadi. Akhirnya harus taat kepada penguasa, disuruh apapun harus taat, karena kalau tidak taat akan disingkirkan dari pinggirnya penguasa, dari samping penguasa, nggak akan dikasih uang lagi kalau tidak mau taat kepada penguasa. Akhirnya jadi jongosnya penguasa. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Hadis yang lebih populer, idza ra'aital alim, kalau engkau melihat seorang ulama yukhalitus sultan, bergaul dengan penguasa, mukhalatatan katsira, dengan pergaulan yang banyak, akrab dengan penguasa, fa'lam annahu lassun atau lisun atau lusun, ketahuilah bahwa dia itu maling sebenarnya. Ini hadis riwayat Dailami dalam Firdaus, dan hadis ini isnaduhu jayyidun, sanadnya bagus, kata Syekh Munawi rahimahullahu taala. Nah, maka jangan masuk-masuk kepada penguasa, nanti akan ketularan jeleknya, Pak. Seperti Qarun ini, ketularan jeleknya Fir'aun, padahal awalnya seorang muslim. Wa atainahu, dan kami telah memberikan kepada Qarun minal kunuzi, dari simpanan-simpanan. Simpanan maksudnya harta yang banyak. Karena harta yang banyak itu supaya aman disimpan, sehingga yang dimaksud simpanan itu adalah harta yang banyak. Kalau kita punya harta sedikit, nggak mungkin disimpan, Pak. Misalnya uang 1.000, mana mungkin kita simpan? 1.000 hilang juga nggak ada masalah. Tapi kalau uangnya 1 miliar, nah, nggak mungkin dikelumburukkan, nggak mungkin, pasti disimpan. Allah kasih dia simpanan-simpanan, yaitu harta yang sangat banyak. Banyaknya bagaimana? Sesuatu yang inna mafatihahu, sesungguhnya kunci-kuncinya latanu bil usbah, sungguh memberatkan sekelompok orang, ulil quwwah, yang memiliki kekuatan, Yang dimaksud kunci-kuncinya ini adalah kunci dari gudang-gudangnya itu. Dia punya kekayaan yang sangat banyak, saking banyaknya dia membuat gudang-gudang. Gudang-gudang itu kunci-kuncinya kalau dipikul itu memberatkan sekelompok orang yang kuat-kuat. Bayangkan, Pak, ini kekayaannya nggak bisa dihitung kayak gini, Pak. Ini mungkin di atas triliun itu mungkin. Kalau ada lagi di atas triliun apa itu? Nah, di atasnya lagi. Karena gudang-gudangnya, kuncinya aja memberatkan. Padahal kunci itu kan kecil, Pak. Mana ada kunci besar? Nggak ada. Ini yang dihitung bukan gemboknya, kuncinya. Kuncinya itu kalau dipikul oleh orang yang banyak, yang kuat-kuat, itu mereka keberatan. Usbah tidak ditentukan berapa jumlahnya, tapi sebagian ahli tafsir mengatakan wal murad huna arbaun. Yang dimaksud di sini jumlahnya ada 40 orang. 40 orang mikul kunci simpanan atau gudangnya Qarun itu keberatan, padahal kuncinya saja. Dia kaya raya tapi sombongnya bukan main. Idz qala lahu qaumuh, ketika berkata kepada dia kaumnya, yaitu Bani Israel, la tafrah, kamu jangan sombong, innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, al-farihin, orang-orang yang sombong. Perhatikan kata-kata tafrah. Tafrah itu dalam bahasa Arab bisa diartikan dua. Kadang-kadang diartikan fariha yafrahu, senang, kadang-kadang diartikan fariha yafrahu, sombong. Nah, untuk menentukan arti kita harus melihat kondisi kalimatnya. La tafrah, jangan senang. Nggak mungkin orang dilarang senang. Semua kita itu senang kalau punya uang, Pak. Semua kita susah kalau nggak punya uang. Itu sudah manusiawi.
Tapi yang dilarang di sini adalah sombong. La tafrah, jangan sombong. Saya buktikan ada kata-kata fariha dengan makna senang, dan itu tidak dilarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Yunus ayat 58, "Qul katakanlah bi fadlillah, hanya dengan karunia Allah yaitu Islam, wa bi rahmatihi, dan hanya dengan rahmat Allah yaitu Quran, fa bidzalika, maka hanya dengan itu falyafrahu, hendaklah orang-orang itu bersenang-senang, berbahagia." Jadi kita senang, bahagia ketika dapat Islam, kita sudah muslim, bahagia. Kita sudah pelajari Quran, bahagia. Bisa baca Quran, bahagia. Ini karena fadilah yang sangat besar. Nah, senang, bahagia itu enggak dilarang oleh Allah. Yang dilarang ini adalah sombong ini. Nah, sombong ini sudah sering disampaikan, definisinya adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Kebenaran disampaikan, kita tolak, sombong. Manusia kita lihat rendah, enggak boleh. Meskipun memang derajatnya di mata zahir itu dia rendah, tapi tidak boleh kita melihat dengan rendah. Misalnya ada orang mabuk-mabuk di pinggir jalan, Pak, kan rendah sekali itu. Mata kita ketika melihat jangan merendahkan. Kenapa? Bisa jadi dia sekarang mabuk-mabuk, tapi besok dia menjadi orang soleh, akhirnya tobat, kemudian matinya husnul khatimah. Dan bisa jadi kita sekarang soleh, akhirnya nanti tidak husnul khatimah. Kita nggak tahu masing-masing kita nanti akhirnya bagaimana. Karena itu mari kita perbaiki amal kita supaya tidak mendapatkan su'ul khatimah. Kemudian ayat terakhir Allah mengatakan, wabtaghi, dan carilah, fima atakallah, pada apa-apa yang Allah berikan kepada engkau, yaitu nikmat-nikmat yang banyak tadi. Mencari apa? Ad-darul akhirah, kampung akhirat, yaitu surga. Jadi darul akhirah ini nama lain dari surga. Carilah surga dengan uang yang engkau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencari surga dengan uang? Disedekahkan. Untuk siapa disedekahkan? Untuk yang memerlukan. Tapi tempatnya harus pas. Jangan tidak pas. Banyak orang kelilingan di kota-kota itu, ya, minta-minta, ngatung-ngatung. Padahal kalau dilihat rumahnya ternyata indahnya bukan main. Pernah di antara mereka ada yang mengatakan, "Itu piro, Pak?" "Itu piro, Mbok?" "Wah, iki sepi iki, gur 50.000." Masya Allah, sepinya 50.000, Pak. Ngatung-ngatung minta-minta itu, kelilingan itu. Ternyata rumahnya keramikan. Nah, ini tidak pas kalau kita ngasih pada mereka. Itu sama dengan kita menyuruh mereka untuk terus-menerus menghinakan dirinya. Jangan. Kalau kita tahu bahwa dia tidak berhak untuk meminta, jangan dikasih. Kenapa? Karena dia tidak berhak, berarti mencakar wajahnya sendiri besok di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mas'alatu kaddun yakuttu bihar rajulu wajhahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya minta-minta kalau memang tidak membutuhkan, itu berarti adalah mencakar wajahnya sendiri besok di akhirat. Kecuali kalau seseorang minta kepada penguasa, silahkan. Atau minta karena perkara yang memang la budda minhu, harus minta. Nah, itu diizinkan dalam Islam. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, orang-orang yang kelilingan, apalagi penggitar-penggitar, pemuda-pemuda itu tidak usah dikasih, Pak. Kalau bisa nasihati, nasihati. Kalau ngasih jangan. Kenapa? Karena kalau kita ngasih tidak sesuai tempat. Rasulullah bersabda, wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Tidak ada haknya untuk dikasih harta orang yang kaya maupun orang yang kuat yang masih bisa bekerja. Kuat masih bisa bekerja. Nah, nggak boleh dikasih. Maka penggitar-gitar itu jangan dikasih. Itu sama dengan kita apa? Ngasih tidak pada tempatnya. Kembali ke sini, Qarun disuruh untuk cari surga dengan uangnya, ya, dengan bersedekah, dengan wakaf dan sebagainya, membuat masjid dan sebagainya. Nah, ini malah jadi ingat ini, ya. Kita lagi membuat masjid, insya Allah di Pilang Bangu, ya. Kita kasih nama Masjid Ahli Sufah 2. Ini dana yang dibutuhkan 3, 10, 10, 15. Nah, ini sekitar 38 juta. Nah, kalau ada yang pengen mendapatkan rumah di surga, silahkan ikut program-program seperti ini. Kemudian Allah katakan, wala tangsa, dan janganlah engkau melupakan nasibaka, bagianmu, minat dunia, dari dunia. Ini ada dua tafsiran, Pak. Tafsiran yang pertama, tafsiran Ibnu Abbas, jangan lupakan bagianmu dari harta dunia
juga untuk mencari akhirat. Tapi tafsiran seperti ini menurut saya pengulangan, sudah disebutkan sebelumnya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Sehingga kalau ditafsirkan seperti itu, kalimatnya berarti sama dong maknanya. Kalau sama maknanya, maka itu namanya takkid, penguatan. Sudah diucapkan sebelumnya, diucapkan lagi dengan kalimat yang berbeda. Maksudnya sama. Tafsiran yang kedua, dan ini menurut saya lebih bagus, wala tangsa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Maksudnya kamu sedekah tapi jangan semua harta. Kalau sedekah semua harta, terus bagian duniamu kamu nggak dapat. Kamu sedekahkan semua harta, akhirnya kamu kelaparan. Kamu sedekahkan semua harta, akhirnya nggak bisa ngasih makan anak istri. Sedekahkan semua harta, akhirnya rumahnya rusak, tidak bisa memperbaiki. Nah, itu berarti menzalimi diri sendiri. Maka maksudnya jangan lupakan bagianmu dari dunia, yaitu nikmat-nikmat yang diizinkan oleh Allah, silahkan engkau nikmati. Bahkan termasuk sunnah Nabi SAW, kalau Allah kasih kita rezeki, itu hendaklah rezeki tersebut tampak bekasnya pada diri kita. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yuhibbu, senang, ayyara athara nikmatih, melihat bekas nikmatnya ala abdihi, pada hambanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dulu miskin, setelah punya bisnis kaya, maka bajunya jangan seperti dulu, masih kelihatan jelek sehingga orang-orang masih merasa malas kalau melihat dia. Nah, jangan. La yuhibbul bu's. Allah tidak suka kalau orang itu menampak-nampakkan kefakirannya. Ini tafsiran ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir ya, tafsiran yang kedua, dan saya lebih suka tafsiran seperti ini supaya kalimat pertama dengan kalimat kedua bukan pengulangan. Kemudian Allah katakan wa ahsin, dan berbuat baiklah wahai Qarun, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Berbuat baik ini juga ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama paling gampang, berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah. Kamu jangan sombong sama hamba-hamba Allah. Memang kamu paling kaya, tapi jangan sombong. Sombong meremehkan orang itu berarti tidak berbuat baik kepada mereka. Tafsiran yang kedua, wa ahsin, dan berbuat baiklah, yaitu dalam mencari harta. Kamu cari harta itu gimana itu caranya? Halal atau haram? Jangan sampai kumpul harta banyak tapi haram sehingga Allah tidak meridainya, sehingga malah masuk neraka. Nah, maka mencari harta silahkan, tapi ahsin, perbaguslah, yaitu dengan cara mencari dari jalur yang halal. Tafsiran seperti ini sesuai dengan sabda Nabi. Rasulullah bersabda, fattaqullah, takwalah kepada Allah dalam bab rezeki, wa ajmilu fit talab, dan baguslah dalam mencari rezeki. Bagaimana bagus dalam mencari rezeki itu? Khudhu ma halla, ambillah yang halal saja, wa da'u ma haram, tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah juga sudah berbuat baik kepada engkau. Allah kasih engkau kekayaan padahal engkau banyak maksiat. Nah, maka kalau ada orang-orang yang salah kepada engkau, berbuat baiklah kepada mereka meskipun mereka salah kepada engkau, sebagaimana kita salah tetap dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tabghi, dan janganlah engkau itu mencari al-fasada, kerusakan, fil ardi, di muka bumi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mufsidin, tidak menyukai orang-orang yang berbuat merusak. Yang dimaksud merusak sudah sering disampaikan, yaitu berbuat maksiat. Kenapa berbuat maksiat disebut merusak? Karena menyebabkan kerusakan di atas muka bumi. Sebagaimana ayat yang populer disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan muncul di mana-mana, baik darat maupun laut, gara-gara tingkah, yaitu dosa-dosa manusia. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.